Ya baiklah, Bapak-Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-Bapak semua. Apa kabar? Selamat Baik, kabar baik. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita Alhamdulillah. bertemu malam ini dalam keadaan sehat. Oke, untuk menyingkat waktu, pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang pemahaman capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya kan Bapak-Bapak sudah mengikuti materi-materi sebelumnya. Nah, materi malam ini adalah itu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke materi, ya, saya ingin melihat dulu pemahaman Bapak-Bapak tentang materi tersebut. Seperti apa? Ini izin saya share. Silakan. Screen dulu, ya. Gambarnya, ya. Gambarnya seperti ini. Ya. Sudah muncul. Ya, sudah muncul, tapi belum muncul tulisan. Ya. Ya baiklah, Bapak-Bapak. Yang pertama sebelum kita masuk ke materi, ini ada pertanyaan nih. Apakah yang dapat Bapak-Bapak definisikan tentang perbedaan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Jadi kira-kira perbedaan keduanya itu apa? Oke, Bapak-Bapak. Perbedaan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa bedanya? Apaan itu? Monggo teman-teman, Pak Amar. Pak Hanif nih udah ngangkat tangan. Silakan, Pak. Oh, Pak Hanif. Menurut saya, Ya. capaian pembelajaran itu apa yang akan kita capai, ya. Jadi berupa hasil yang disampaikan kita ke peserta didik. Nah, dari peserta didik akan mendapatkan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tujuan sebelum kita akan menilai sebuah capaian pembelajaran. Misalnya kalau tujuan memahami dalam bentuk apa pencapaian pembelajaran bagaimana. Nah, itu kan sebuah tujuan. Oh ya. Saya, Pak. Oke, itu pemahaman Pak Hanif. Terima kasih. Mungkin ada teman yang lain dari Bapak yang lain, monggo. Saya, Pak. Pak Chandra, monggo Pak Chandra. Oke. Kalau menurut saya, capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode ajar, Pak. Mungkin itu menurut saya, Pak. Oke. Capaian itu capaiannya atau tujuannya, Pak Chandra? Capaian itu, Pak. Nah, kalau tujuannya apa ini? Tujuan pembelajarannya ya, apa? Seperti yang disampaikan Pak Hanif tadi, Pak. Jadi sebelum mencapai capaian harus mengetahui dulu tujuannya, Pak. Oh ya, sebelum mencapai capaian harus tahu dulu tujuannya. Oke, ini memang agak agak sama. Jadi kadang-kadang Mirip-mirip. Kita sulit membedakan capaian itu seperti apa, tujuan itu juga seperti apa. Gitu. Baiklah teman-teman, Bapak-Bapak, kita langsung saja masuk ke materi. Sebetulnya pemahaman mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu seperti apa. Mari kita lihat. Jadi capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan bermacam-macam ini ya. Tapi intinya nanti mengerucut pada suatu definisi
Yang pertama adalah bahwa capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, seperti yang disampaikan Pak Chandra tadi, betul, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, ya, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Ini maaf, ini slide-nya keluar lagi. Setelah menyelesaikan satu periode belajar, ya. Nah, jadi ini adalah suatu tujuan, suatu ungkapan tujuan. Kalau ungkapan tujuan berarti ini suatu kalimat itu ya. Intinya isinya suatu tujuan pendidikan yang akan diperoleh oleh peserta didik nanti pada saat satu periode ajar itu selesai. Terus yang berikutnya adalah capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik pada satu mapel. Jadi dalam belajar itu ada tahap-tahap, ada step-step. Kalau di sini nanti kita sebut sebagai fase-fase ya. Nah, fase-fase atau tahapan-tahapan. Nanti kalau tahapan-tahapan itu dilalui akan tercapailah capaian pembelajaran itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran itu juga merupakan hasil peleburan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kalau kemarin kita di kurikulum yang sebelumnya itu kan kita kenal tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini kita lebur menjadi CP ya. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh anak di akhir pembelajaran. Nah, tapi catatannya bahwa CP atau capaian pembelajaran ini itu telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa membuat sendiri, atau dalam hal ini sekolah tidak bisa menetapkan sendiri, tidak bisa. Itu tentang capaian pembelajaran yang isinya ini ada fase-fase, mulai dari fase A, B, C, D, E, ya, sampai fase E, ini maaf ini E dan F. Fase E itu kelas 10, fase F kelas 11. Nah, kemudian bagaimana capaian pembelajaran itu hubungannya dengan tujuan pembelajaran? Nah, capaian pembelajaran itu umumnya mengandung lebih dari satu tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran sendiri itu merupakan penjabaran komponen atau sub tujuan dari capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran kalau di sini saya ilustrasikan ini, yang bundar ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu yang ini ada anak panah 1, 2, 3, ini ada TP, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Seperti itu. Jadi bisa sebuah CP, capaian pembelajaran, umumnya bisa terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran sendiri adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh siswa dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah kompetensi, yaitu kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian konten. Konten itu adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari itu, artinya yang materi yang dipelajari itu apa. Kemudian variasi. Variasi yaitu suatu keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus memuat ketiga hal tersebut. Nah, contohnya ini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, ini kalau kita telaah, ini sebuah tujuan pembelajaran ini itu sudah mengandung 3 hal tadi, yaitu kompetensi yang saya beri warna kuning ini. Kemudian konten atau materi yang dipelajari yang berwarna biru, kemudian variasi yang berwarna hijau. Jadi seperti itu, teman-teman.
Nah, kemudian tujuan-tujuan pembelajaran itu kemudian kita susun untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi itu harus disusun secara kronologis urut dari TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya itu menurut kronologi ya. Jadi mana yang dahulu harus diberikan itu akan mendasari ke tujuan-tujuan berikutnya hingga CP-nya nanti tercapai. Nah, demikian teman-teman mengenai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ini ya. Nah, tugasnya adalah ini teman-teman nanti bapak-bapak harus berdiskusi. Tugasnya adalah buatlah beberapa tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP di bawah ini yang memuat aspek tujuan 3 aspek tujuan pembelajaran. Nah, mapelnya adalah dasar-dasar otomotif, elemennya adalah gambar teknik ini. CP-nya adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menggambar teknik dasar, termasuk pengenalan macam-macam peralatan gambar, standarisasi dalam pembuatan gambar, serta praktek menggambar dan membaca gambar teknik, dan menentukan letak dan posisi komponen otomotif berdasarkan gambar buku manual. Monggo silahkan teman-teman, bapak-bapak berdiskusi, kira-kira tujuan pembelajarannya mau dimunculkan apa ini yang pertama? Monggo, siapa dulu boleh? Monggo teman-teman, bapak-bapak. Tujuan pembelajarannya apa dulu ini? Dari kalimat CP itu kita jabarkan ke dalam tujuan pembelajaran. Monggo. Dari prinsip yang sudah saya terangkan di muka. Pak Chandra, monggo. Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad boleh, Pak Ahmad, mari Pak Ahmad. Oh ya Pak, jadi dari CP tersebut saya mempunyai pemikiran bahwasanya nanti tujuannya itu salah satunya ini Pak, peserta didik mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri prinsip dasar tentang menggambar teknik. Jelaskan dengan bahasanya sendiri Prinsip dasar menggambar teknik. Nah, cukup seperti ini, sudah lengkap ini tujuannya? Iya Pak. Sudah lengkap. Coba mari kita telaah bapak-bapak ini apakah sudah memenuhi ketiga unsur tadi, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Coba ini, peserta didik mampu menjelaskan dengan bahasa sendiri prinsip dasar menggambar teknik. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ini mungkin Pak, yang lain, teman yang lain mungkin, bapak-bapak yang lain. Kalau menurut Pak Ahmad unsur apa itu, unsur kontennya yang mana Pak Ahmad? Kontennya tentunya ini Pak, menggambar teknik itu Pak. Oh ya, berarti kontennya adalah prinsip dasar menggambar teknik ya? Ya, prinsip Kita dasar. beri warna ini kontennya, warnanya ini konten. Terus faktor yang lainnya apa tadi? Kompetensi? Kompetensinya yang mana? Menjelaskan Pak. Menjelaskan, Dengan bahasanya sendiri. Ya, menjelaskan adalah kompetensi, itu menjelaskan kompetensi. Menjelaskan kompetensi. Kemudian variasinya? Variasinya mungkin variasinya mungkin belum masuk ya Pak. Ya, Kira-kira sudah masuk belum? sendiri. Teman yang lain, bapak yang lain boleh mengomentari, monggo. Variasinya mana ini? Sendiri itu variasinya Pak. Variasinya ya Pak Chandra. Variasinya yang Dengan bahasanya sendiri Pak. oh, dengan bahasanya sendiri ini variasi. Oke. Ya. Variasi. Oke. Variasinya ya.
Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya kira ini sudah memenuhi unsur ketiga tadi ya. Jadi ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Nah, ini baru satu sub tujuan pembelajaran yang diambil dari CP ini. Sebenarnya kita masih bisa ini mengembangkan mengembangkan lagi tujuan-tujuan pembelajaran yang lain, masih bisa. Jadi dari ini bisa kita simpulkan bahwa sebetulnya hubungan antara CP dan TP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu kira-kira hubungannya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan ini. Pak Hanif atau Pak Chandra? Pak Amar mungkin? Kira-kira lebih besar CP atau lebih besar TP? Lebih besar CP, Pak. Berarti TP itu terhadap CP lebih kecil ya, TP ya? Seperti itu ya, betul Pak Amar. Memang CP itu lebih besar ya. CP itu memang lebih besar. Nah, selanjutnya untuk memeriksa pemahaman Bapak-bapak, saya kira ini di sini sudah cukup ya, sudah bisa dipahami. Ini saya akan mengajak Bapak-bapak untuk mengikuti ini sedikit kuis ya. Nah, setelah Bapak-bapak mengikuti pembelajaran ini, nah pernyataan-pernyataan berikut ini benar atau salah ya, benar atau salah. Monggo silahkan dicermati ya, nanti dicermati. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sini? Ada yang mau ditanyakan tentu boleh. Monggo. Ini Pak, masalah tujuan tadi, tujuan pembelajaran tadi, kayaknya dalam menyusunnya harus ada ketiga aspek tersebut ya Pak. Jadi harus tercera ataupun tertulis di sana ketiga aspek yang ada pada dalam pembuatan tujuan pembelajaran tadi Pak. Seperti kompetensi, kreasi segala macam itu yang harus ada di dalam tujuan itu ya Pak. Iya betul Pak Amar. Jadi menurut panduan atau menurut yang sudah saya pelajari pada cara kurikulum pembelajaran SMKPK ya, pada kurikulum SMKPK memang sedikit berbeda cara menyusun tujuan pembelajaran antara kurikulum SMKPK dengan kurikulum sebelumnya. Jadi di sini ditekankan ada 3 hal tadi, jadi ada kompetensi, ada variasi, dan ada konten seperti itu tadi. Jadi mungkin kalau masih bahkan yang diharapkan kalau bisa di sini dimensi karakteristik pelajar Pancasilanya di sini bisa dimunculkan juga. Nah, jadi nanti di sini mungkin ada gotong royong, ada berpikir kritis gitu ya. Ya, seperti itu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Mungkin bisa dimunculkan dimensi itu di dalam tujuan. Demikian ya Pak Amar ya? Ya Pak, ya. Ya, baiklah. Bapak-bapak, selanjutnya kita masuk ke kuis untuk memeriksa. Nah, kuis yang pertama ini, monggo silahkan dicermati Bapak-bapak. Bisa dicermati itu. Yang terbentuk dan sebagai tujuan akhir peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Kira-kira menurut Bapak-bapak gimana ini? Benar atau salah? Monggo ditelaah dulu. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang terbentuk dan tujuan akhir peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Kira-kira gimana? Benar. Benar Pak, benar. Pak Benar. Benar. Pak Amar, Benar. Benar, Pak. Pak
Pak Ahmad benar. Pak Chandra gimana? Benar. Pak Chandra benar juga. Coba Benar, kita Pak. cek. Oh, benar ya. Jawabnya apa ini? Oh, ternyata memang benar. Ya, berarti pemahaman Bapak-bapak sudah benar dalam hal ini ya. Oke, kemudian pernyataan kedua, pernyataan ya. Di dalam sebuah tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menjadi beberapa capaian pembelajaran. Kira-kira gimana ini? Coba ditelaah dulu. Di dalam sebuah tujuan pembelajaran dapat dikembangkan menjadi beberapa capaian pembelajaran. Kira-kira gimana Bapak-bapak? Salah, Pak. Salah. Salah. Pak Amar? Salah ya, salah Pak. Salah, Pak. Salah. Pak ya. Salah ya, Pak Ahmad juga salah. Ya, oke. Mari kita cek hasilnya. Kita lihat. Oh, ternyata jawaban Bapak-bapak sudah betul ini. Salah, jawabannya salah. Tuh, benar kan? Oke. Salah. Ya. Oke, terus Iya. kuis berikutnya, capaian pembelajaran dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan potensi dan karakter budayanya. Capaian pembelajaran dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan potensi dan karakter budayanya. Kira-kira gimana ini? Salah atau benar? Benar. Benar, Pak. Benar, Pak, benar. 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 Berarti capaian pembelajaran itu boleh dibuat oleh sekolah gitu ya? Cek, sebentar. Salah itu, Pak. Capaian Dikembangkan. Sebentar, dari kembang. pemerintah Kan atau di Dikembangkan sekolah. pusat. Ya, Oh, tujuan. iya, itu dari pusat ya. salah. Bukankah capaian pembelajaran itu yang betul itu sudah disusun oleh siapa? Dari pusat, Pak. Mungkin Dari pusat. Berarti capaian pembelajaran. mungkin kembangkannya dalam bentuk tujuan deh Pak. Arahnya mungkin tadi mindsetnya ke sana. Jadi Maksudnya ini pertanyaannya adalah istilahnya dibuat. kalau dibuat sih oleh maksudnya ke sana. Pusat, kalau dibuat oleh pusat itu Pak. Tapi kalau nanti Dijabarkan ada maksudnya bentuk Pak, itu dijabarkan. Iya Pak. Oke, berarti jawabnya salah ya. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir ini, Iya. beberapa tujuan pembelajaran disusun secara kronologis untuk mencapai capaian pembelajaran. Beberapa tujuan pembelajaran disusun secara kronologis untuk mencapai capaian pembelajaran. Kira-kira gimana Bapak-bapak? Benar. Pak Ar, betul? Yang lain? Secara kronologis. Beberapa tujuan pembelajaran Betul, disusun ya. secara kronologis untuk Betul, ya. mencapai capaian Betul, Pak. pembelajaran. Betul, Pak Pak. Chandra, Iya. Tersusun kan Ya, ya. runtut ya artinya, Pak. Ya, Ya, runut. ya, Pak Amar benar. Pak Ahmad, Runut ya. ya, Beberapa tujuan pembelajaran secara urutan logis untuk mencapai urutan. capaian pembelajaran. Iya Pak, benar. betul ya? Betul ya Pak Anif ya? Oke, jawabannya memang benar. Ya, oke. Nah, ini kelihatannya Bapak-bapak memang sudah mulai memahami, bisa membedakan apa itu capaian pembelajaran dan apa itu tujuan pembelajaran. Saya kira ini sudah bisa disimpulkan ya, bahwa ternyata memang Bapak-bapak sudah berhasil memahami itu semua. Nah, kemudian sebagai penutup, harapan saya nanti pemahaman ini bisa Bapak-bapak implementasikan ketika Bapak-bapak menyusun maupun membuat rencana pembelajaran di sekolah nanti. Demikian pertemuan malam ini Bapak-bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena ini waktunya juga sudah cukup, maka kita tutup. Oke. Kita tutup dengan berdoa bersama, monggo. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Foto dulu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Chandra, gimana Pak Chandra?